وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kita lanjutkan jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, pembacaan kitab Al-Mubarak Ahadithul Akhlaq, tentang akhlak. Berkata penulis, yaitu Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma, adib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik, madza adabtahu. Kata Ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, didiklah anakmu, sebab kau akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang anakmu. Madza adabtahu, bagaimana kau mendidiknya. Wa madza 'allamtahu, apa yang kau ajarkan kepadanya, itu akan ditanya oleh Allah. Wa innahu mas'ulun an birrik, dan anakmu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang bagaimana, apakah dia berbuat baik kepadamu. Wa tawa'iyatihi lak, dan dia akan ditanya apakah dia taat kepadamu dalam hal yang ma'ruf. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian, berdasarkan ini juga sebelumnya hadis tentang amanah. Setiap orang itu punya amanah dan akan ditanya oleh Allah tentang amanah. Amanah itu jamaah sekalian, ada amanah umum, ada amanah khusus. Amanah yang umum Islam, tauhid, sunnah, itu setiap orang akan ditanya oleh Allah. Yaitu pertanyaan, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah di dunia. Itu akan ditanya setiap orang. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali Nabi menceritakan itu kepada beliau dan yang lainnya, bahwa nanti setiap orang akan dikelompokkan berdasarkan sesembahannya masing-masing. Yang menyembah Allah bersama kaum muslimin, yang menyembah Uzair bersama Yahudi, terus begitu. Iya, maka itu amanah. Tauhid ini amanah. Apakah kita di dunia mengamalkan tauhid, berarti kita amanah. Jika tidak, berarti tidak amanah. Yang kedua, pertanyaan besar, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab dari seruan para rasul? Ini apakah kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnahnya atau tidak? Itu akan ditanya. Itu amanah itu. Secara umum ya, termasuk kewajiban salat. Awal ma yus'al anhu al-'abd yaumil qiyamah as-salat. Setiap orang akan ditanya pertama kali oleh Allah salatnya. Amanah salat ini, perintah ini amanah. Apakah kita melaksanakannya? Iya. In salahat salaha sairu amalihi, jika bagus salatnya, ini terpenuhi syarat sahnya, rukunnya, kewajibannya, apalagi sunnahnya, maka dia diterima amal yang lain. Bagus amal yang lain. Wa in fasadat, jika rusak amalnya, yakni salatnya rusak karena tidak terpenuhi syarat sahnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, apalagi sunnah-sunnahnya, maka
fasadat sairu amalihi, maka rusaklah seluruh amal yang lain. Berarti sholat adalah amanah. Ya. Kemudian jadi perintah dan larangan itu amanah. Apakah kita melaksanakan perintah di dunia ini dan menjauhi larangan, itu adalah amanah. Terus ada lagi amanah secara khusus setiap orang. Kalau dia seorang suami, dia akan ditanya apa yang dia lakukan terhadap keluarganya. Kalau dia seorang istri, apakah dia melaksanakan amanah, yaitu membantu suaminya di dalam mendidik anak-anaknya. Itu semua akan ditanya ya ikhwan. Dan itu merupakan kebiasaan ulama dahulu. Jadi ternyata ulama-ulama besar dahulu itu oleh umiknya diserahkan kepada ulama. Iya. Bahkan umiknya Nabi Isa itu Maryam. Itu siapa yang mendidiknya? Nabi Zakaria alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Jadi mihrabnya itu tempat ibadahnya Maryam itu nempel dengan atau di komplek Masjid Al-Aqsa. Nah, setiap Nabi Zakaria mendatangi Maryam di mihrab itu, mendapati ada buah-buahan. Buah-buahan musim panas padahal sedang musim dingin. Buah-buahan musim dingin padahal sedang musim panas. Anna laki hadha, dari mana kau dapatkan buah-buahan ini ya Maryam? Qalat huwa min indillah. Coba lihat muridnya Nabi Zakaria. Maka Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah. Padahal bisa saja dia mengatakan tadi dikirim sama malaikat. Bisa saja dia mengatakan begitu. Tapi tidak. Seorang yang mengerti tauhid, dia menyandarkan nikmat kepada Allah saja. Huwa min indillah. Masya Allah. Muridnya Nabi Zakaria pintar tauhidnya. Gitu ya kawan. Begitu pula kita, kalau kita banyak kesibukan dunia, karena bapak-bapak ini cari fulus untuk bisa mencari membiayai sekolah anak-anaknya kan. Mahal sekarang sekolah-sekolah ya. Uang pangkal 20 juta sekarang. Rata-rata segitu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Maka dia nggak sanggup mendidik anak-anaknya, maka diserahkan kepada pondok pesantren sunnah yang dididik menghafal Quran, hadis, mutun, ya begitu ya. Ada juga yang sekolah negeri, tapi weekend waktu malam Ahad itu mondok malam Ahad. Banyak sekarang di Malang. Nah itu bagus itu. Jadi anak-anak tetap diarahkan kepada ilmu agama di samping mereka belajar ilmu dunia. Itu level orang tua. Kalau levelnya pejabat, itu lebih besar lagi amanahnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ini ayat ditujukan kepada penguasa. Sungguh Allah menyuruh pada kalian wahai penguasa untuk melaksanakan amanah. Apa amanahnya penguasa itu? Berat. Ada dua ya kawan. Besar itu. Yang pertama itu iqamatud dunya waddin. Yang pertama itu menegakkan dunia. Maksudnya apa? Menyediakan untuk rakyatnya infrastruktur, jalanan yang mulus, tidak ada bolong sama sekali. Kemudian PLN, listrik, air, dan lain-lain. Itu kebutuhan rakyatnya, dia harus mengaturnya itu sebaik mungkin supaya rakyatnya itu tidak kelaparan dan tidak kekurangan. Begitu jamaah sekalian. Yang kedua, iqamatuddin, menegakkan agama Islam. Itu tanggung jawab penguasa.
Tidak bisa dia hanya ngurusi urusan dunia, terus dia meninggalkan agama, ya, tidak mengurusi agama. Oh, itu akan ditanya, itu amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Mana dalilnya bahwa menegakkan agama itu adalah amanah bagi penguasa? Yaitu an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama Islam dan jangan kalian bercerai-berai dalam masalah ini. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ini masih ditujukan pada penguasa ini. Ini Allah yang berfirman ini. Dan jika kalian wahai penguasa menghukum manusia, hukumlah dengan adil. Jadi nanti akan ditanya itu penguasa itu. Makanya berat ya akhi. Jadi penguasa ini zaman sekarang ini berat, wallah berat ya. Saya aja kalau membayangkan, gak sanggup ya. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu aja menyatakan, wallahi inilah akhsha an yas'alinillahu yawmal qiyamah, ya Umar limadha masawaita at-tariq wa qad saqatatil himar wa mata fit tariq. Ya Umar, kenapa kamu tidak meluruskan jalan itu yang bengkok itu, yang memuluskan jalan yang rusak itu, yang bolong-bolong itu ada keledai jatuh terperosok dan mati di Irak. Sedangkan Umar ada di mana? Radhiyallahu anhu di Madinah. Waduh, mikir kita orang ya. Berapa jalan yang lubang di Indonesia yang harus diperbaiki? Itu baru jalan loh ya, belum yang lain. Ya Allah, asal kita orang sengajar ya Indonesia. Ya, yang mau jadi penguasa silakan wis ya. Tapi ya itu, bacakan aja itu ayat. Makanya seorang penguasa itu ketika memilih bawahannya, pembantu-pembantunya, itu memperhatikan dua hal, yaitu punya ilmu dan amanah. Dia harus punya ilmu di setiap bidangnya dan amanah. Sebab kalau salah satu hilang, nggak jalan itu. Punya ilmu tapi nggak melaksanakan amanah, khianat. Amanah dia tapi bahlul, ya, nggak punya ilmu, ya nggak jalan juga. Ini ya kawan. Jadi harus dua-duanya itu. Begitu pula antum memilih presiden nanti 2024, betul nggak ya kawan? Betul ya? Antum kok pendengar saya, kawan? Pilih yang memiliki dua syarat utama, yaitu skill, ilmu, supaya nggak nolak-nolak, ya kan? Dan yang kedua amanah. Amanah ini penting ya. Ya, pilih yang memiliki dua ciri itu. Sampai ada seorang ahli ekonomi syariat, dan juga ini diambil perkataan ini oleh Pak Mahfud MD. Dia bilang, Pak Mahfud MD bilang gini, di darat ada korupsi, di laut ada korupsi, di hutan ada korupsi, di udara ada korupsi. Terus dia bilang, sekiranya satu aja kekayaan Indonesia dibagikan ke rakyat Indonesia, yaitu Freeport, maka setiap orang Indonesia akan mendapatkan 5 kilo emas. Setiap orang. 1 kilo emas sekarang itu harganya 1,3 M. Pasar internasional. Kalikan 5 berapa? Hitung dewe pakai kalkulator ya. Itu baru Freeport. Belum yang lain. Bahkan ditemukan di Papua juga yang lebih gede kandungan emasnya daripada Freeport dan belum dikelola. Itu baru Papua, belum yang lainnya. Jadi antum ini sebenarnya kaya sebenarnya. Ya. Qatar dan Emirat itu hanya memiliki emas dan gas, minyak dan gas. Tapi rakyatnya makmur. Berarti amanah. Ya, itu pertanyaan yang harus dijawab ya. Bagaimana kok bisa mereka itu amanah? Makmur. Bayi baru lahir itu di Emirat, di Qatar itu sudah dapat fulus.
500 dirham kalau nggak salah. Bayi baru lahir. Kalau dia sekolah dapat lagi beasiswa, gaji, mulai dari SD sampai kuliah, gratis kok. Berobat juga gitu, gratis. Ya mudah-mudahan kita diberi oleh Allah memimpin yang amanah sehingga rakyatnya makmur. Iya, itu ya kan antum senang kalau makmur kan? Sudah sama kita semua. Taib. Kemudian dikatakan di sini, "Fallahu subhanahu wa ta'ala kama awsal abna bi birri abai." Allah azza wa jalla sebagaimana memerintahkan, mewasiatkan kepada anak-anak agar berbakti, berbuat baik sama orang tua mereka, wal ihsan ilaihim, dan berbuat kebaikan untuk mereka dengan firman-Nya, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Dan Allah berwasiat kepada manusia, kepada anak-anak agar berbuat baik sama orang tuanya. Faqad awsal aba bil abna. Begitu pula Allah berwasiat kepada orang tua agar berbuat baik sama anaknya, melaksanakan amanah terhadap anak-anak mereka, tarbiyatan wa ta'diba, yaitu berupa tarbiyah, pendidikan Islam, dan juga ilmu dunia, ya. Karena penting juga ilmu dunia, ya. Kata Imam Syafi'i, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan kekayaan dunia, ya, yang halal, hendaklah dia punya ilmu dunia, seperti kedokteran, seperti sipil dan lain-lain. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin akhirat, ini surga, hendaklah dia memiliki ilmu agama supaya bahagia nanti di surga selamanya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, hendaklah dia berilmu, yaitu ilmu dunia dan ilmu agama. Kalau ilmu dunia banyak udah. Nah, sekarang yang paling penting ini ilmu agama buat anak-anak. Kalau dunia gampang kan, ada matematika, bahasa Inggris, sudah semua belajar itu. Tapi ilmu agama ini ya jamaah, harus diperhatikan anak-anak itu. Jangan sampai kuliah tidak bisa baca Quran. Kenapa kamu gak bisa baca Quran? Saya gak pernah disuruh belajar. Nah ini, maka orang tua harus menyuruh anaknya belajar Quran, menghafal Quran semampunya dia, dan juga belajar bahasa Arab. Gitu ya, kawan. Jadi dua-duanya belajar ilmu dunia dan agama. Mana dalilnya? Yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian wahai orang tua, hendaklah kalian memperhatikan anak-anak kalian. Wa qad akhbarana nabiyyuna al-karim anna lil walidaini ta'thiran balighan ala abna'ihim. Nabi kita Muhammad SAW yang mulia memberitakan pada kita bahwa orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap anak-anak mereka. Fi aqaidihim, ya, baik dalam masalah keyakinan, wa adab wa adyani, dan juga agama mereka, agamanya anak-anak itu. Fadlan an akhlaqihim wa tiba'ihim, apalagi tentang akhlak dan karakter mereka. Maka orang tua di sini memiliki andil yang sangat kuat untuk mengarahkan akidah, keyakinan, agama, dan akhlak dan karakter. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu maulud yuladu al-fitrah." Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu Yahudi, beragama Yahudi. Yani diarahkan oleh orang tuanya untuk meyakini keyakinan agama Yahudi. Au yunasiranihi, atau kedua orang tua itu yang menjadikan anak mereka menjadi apa? Nasrani. Au yumajjisanihi, atau orang tuanya yang menyebabkan anaknya itu menjadi apa? Majusi. Kamathal bahimah tuntajul bahimah al-jam'a
hal tara fiha min jad'a. Antum, ini Nabi memberikan permisalan seperti permisalan hewan ternak, ini kambing, yang dia melahirkan anak. Kalau misalnya jantan, lengkap dengan tanduknya ada. Nanti kalau dia akan muncul tanduknya. Atau memiliki hidup, kambing itu jelas. Apakah kau melihat bayi kambing itu yang lahir dalam keadaan hidungnya terpotong? Apa ada kambing betina melahirkan anak kambing yang hidungnya hilang? Ada. Artinya apa? Bahwa bayi-bayi manusia itu dilahirkan oleh umiknya dalam keadaan Islam, lengkap fitrahnya Islam. Ya, ternyata dalam perkembangan berikutnya orang tuanya lah yang berpengaruh atau lingkungannya. Karena ada juga anak-anak yang diserahkan kepada orang lain kan, jadi anak angkat. Nah, orang tua angkatnya inilah yang menyebabkan anak ini jadi murtad. Ya, atau lingkungannya, yaitu teman dekat, baik online maupun offline. Sekarang ada teman online ya. Oh, dulu kita jarang punya teman online kan ya, yang ada offline semua. Tapi sekarang ini teman online jauh lebih banyak, ya kan, daripada offline. Maka hati-hati, ada orang menjadi sesat gara-gara teman online. Dia gabung sama ISIS itu lewat internet, baiat sama ISIS. Wah, akhirnya dia membunuh anak pamannya. Heboh di Saudi Arabia itu. Ada seorang pemuda baiat sama ISIS lewat internet. Kemudian dia beli senjata lewat bawah tanah, maksudnya tidak diketahui oleh penguasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia debat sama anak pamannya dalam masalah pengkafiran. Kalau si ISIS ini mengkafirkan penguasa Saudi, sedangkan anak pamannya tidak. Akhirnya anak pamannya ini diikat dan dibawa ke tengah padang pasir. Kemudian divideokan dan dihukum mati, ditembak ya. Ya Allah, sama ISIS. Heboh Saudi Arabia sampai Timur Tengah. Akhirnya tertangkap anak ini. ISIS ini ditangkap. Kemudian di sidang, tidak lama dihukum mati. Diumumkan, oh dia dihukum mati. Bagaimana dia bisa berubah yang tadinya Sunni menjadi Khawarij, takfiri? Teman online. Ngeri ya. Teman online ini jauh lebih ngeri daripada offline. Ya awalnya online, setelah itu ketemu. Nah, ini bahaya sudah kalau merusak itu. Allah musta'an. Maka kita harus ngecek HP-nya anak-anak itu. Cek. Ya. Jangan sampai dia ditipu, jangan sampai dia disesatkan. Ingatkan, hati-hati HP. Wa hadza mathalun balighun mahsus. Ini permisalan dari Nabi jelas sekali. Fa innal bahima tuntaj fil 'ada wal musyahad salima min al-uyub wal afat. Ini hewan betina ketika melahirkan biasanya itu anak-anaknya itu tidak ada aib, tidak ada cacat. Falaysa fiha jada, tidak ada yang hidungnya terpotong. Au qat'un fi yadiha, atau yang tangannya terpotong. Au udhunuha, atau yang terpotong kupingnya, enggak ada. Au rijliha, atau kakinya yang terpotong, enggak ada. Sempurna. Kakinya lengkap, telinganya begitu pula hidungnya. Fa inna ma yahsulu dzalika min sahibiha. Tapi ya, tiba-tiba kakinya kambing itu patah. Ternyata diinjek sama temannya. Tiba-tiba kepalanya pecah. Kambing kok bisa ya? Ditobruk sama temannya.
Karena ada kadang-kadang kambing adu kepala gitu ya kan. Ini temannya yang merusak dia. Kepalanya pecah, mati dia. Maka ya ikhwani, kita harus memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Wallahi, ya, harus kita. Jangan sampai lengah itu. Lengah sedikit disambar sama setan. Fahagadal ibn fa innahu yuladu al fitr. Begitulah anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Fa idza ta'allama al-kadhib, jika dia belajar kepada temannya atau pada orang tuanya kebohongan, awal ghish, atau menipu, awal fasad, atau melakukan kerusakan, itu dosa-dosa, awal inhiraf, atau melakukan penyimpangan, aw ghairuhu minal munkarat, atau yang lainnya dari kemungkaran, fa innahu li amrin kharij anil fitrah, itu adalah disebabkan di luar fitrah yang menyesatkan dia. Iman yakun bisa bebisu tarbiyah, bisa jadi itu karena buruknya pendidikan untuknya, awal ihmali fiha, atau dia lupa, lalai, orang tuanya lalai membiarkan anaknya tanpa pendidikan agama, atau bimu'adzirin kharijiyyin min ashabis su', atau karena ada pengaruh eksternal yang buruk, ya, apakah itu dari syaitan jin atau syaitan manusia, dirusak sama syaitan jin atau manusia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili, bahwasanya seorang itu kualitas agamanya berdasarkan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Dulu dia ahlus sunnah, begitu teman dekatnya ahlul bid'ah, akhirnya dia berubah jadi ahlul bid'ah. Iya. Bahkan pembunuhnya Ali itu namanya Abu Muljam al-Muradi. Dulu di zamannya Umar, dia itu Sunni, hafid Quran. Pembunuhnya Ali itu hafid Quran, Sunni, ahli sunnah. Kemudian dia mau nikah sama wanita Khawarij. Cantik memang, tapi dia pemahamannya Khawarij. Diingatkan dia sama teman-temannya, itu wanita Khawarij. Oh, gampang nanti saya pengaruhi dia. Setelah nikah, bukan dia mempengaruhi istrinya, istrinya mempengaruhi dia. Menjadi apa? Khawarij, tulen, takfiri, tulen. Akhirnya dialah yang menjadi pembunuh Ali. Coba hafal Quran, hafal Quran. Di zamannya Umar dia disuruh jadi muallim, guru, mukri, dan imam, membacakan Quran, mengajarkan Al-Quran, dan jadi imam di Mesir di zamannya Umar bin Khattab. Abu Muljam al-Muradi di zamannya Ali berubah menjadi takfiri, ekstrem. Kemudian dia membunuh siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ketika ditangkap oleh para sahabat supaya dia tobat, disuruh tobat, tidak mau dia. Malah dia melaknati Ali terus. Ya Allah, berubah sudah hatinya. Siapa yang menyebabkannya? Istrinya yang merubah dia. Tersesat gara-gara istrinya. Itu ya jamaah. Allah musta'an. Maka perhatikan, kita ini berteman akrab dengan siapa? Baik online maupun offline. Antum cek. Ya. Kalau misalnya ada seorang ternyata dia ngefans dengan artis barat, terus mengadakan konser di Jakarta,
muslimah pakai jilbab, nonton konser. Nah, ini wanita ini tersesat ya. Dia senang dengan penyanyi barat itu. Hati-hati loh ya kawan. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Kalau dia ngefans sama pemain bola misalnya, pemain bola atau penyanyi kafir, nanti dikumpulkan pada hari kiamat dengan mereka ya apa coba? Ya kawan, jangan antum mencintai orang kafir. Jangan. Cintailah Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain. Cintai mereka. Hati-hati. Ya, jangan sampai mencintai orang-orang fasik, apalagi orang kafir. Contoh misalnya sama sekarang ini ya. Sekarang ini umat Islam di Gaza sedang berhadapan dengan Yahudi. Apakah pantas kita membicarakan para pejuang di Gaza yang sedang berjibaku melawan Yahudi? Jangan dibicarakan mereka. Mereka sedang beribadah kepada Allah dengan perang. Yang namanya perang, ya sudah wajib bagi setiap muslim, baik dia sunni atau bukan sunni. Dari dulu itu, semenjak setelah zamannya sahabat, yang ikut perang melawan Romawi, yang melawan salib, tentara salib, akidahnya macam-macam. Ono sing Asy'ari, ono sing Maturidi, macam-macam. Ya, justru yang kita bicarakan sekarang itu tentang bahaya Yahudi. Itu lebih penting daripada membicarakan Hamas. Kita membicarakan Hamas, dan sedangkan dia sedang berjihad melawan Yahudi. Sebaiknya antum membicarakan Yahudi. Wih, kejamnya Yahudi itu ya Allah. Semenjak tahun 48 ya. Kejam mereka. Kalau sebelum-sebelumnya wah jelas ada disebutkan di Quran, surat Al-Hasyr dan yang lainnya tentang Yahudi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu banyak membicarakan Yahudi, Bani Israel. 5 surat besar. Itu bahkan Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim itu Yahudi. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 5 surat awal membicarakan Yahudi. Banyak, antum cek aja deh. Kita orang udah menyelesaikan tafsir itu. Sekarang surat Al-An'am. Menggaji di surat itu, surat Al-An'am. Selesai sudah. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Isinya banyak tentang Yahudi. Kenapa kita nggak membicarakan Yahudi aja? Kok membicarakan Hamas? Nanti dulu Hamas. Itu tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin. Di sana yang mereka butuhkan sekarang itu doa dan bantuan. Ya, itu ya jemaah. Kemudian kata Ibnu Qayyim di sini, qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudah, faqad asa ilaihi ghairal isa'ah." Siapa yang melalaikan pendidikan agama buat anaknya yang bermanfaat buat dunia dan agama akhiratnya, dan dia membiarkannya, tidak tahu apa itu perintah dan larangan, maka sungguh dia telah berbuat keburukan dengan setinggi-tingginya keburukan kepada anaknya. Wa aktsarul aulad inma jaa'a fasaduhum min jibalil aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan kerusakan anak-anak itu disebabkan karena orang tuanya dan lalainya orang tua. Ya, makanya Syekh Shalih Fauzan ketika membicarakan, ditanya oleh penanya tentang banyaknya wanita-wanita di Riyadh yang dan juga laki-laki
joget-joget, konser. Maka beliau memberikan nasihat. Ini ditujukan kepada orang tua. Kemana kalian wahai orang tua? Kenapa kalian membiarkan anak-anak kalian di jalanan joget-joget, bernyanyi-nyanyi, laki perempuan campur baur? Tanggung jawab kalian wahai para orang tua. Pegang tangan anak-anakmu itu, ya, didik dengan baik. Itu nasihat dari Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah. Jadi beliau memberikan nasihat kepada orang tua. Kok bisa seperti itu anak-anak kalian? Dan ternyata ya kawan, banyak sekarang ini anak-anak Riyadh dan Saudi ya, itu banyak yang sekolah di Amerika. Bahkan 5 tahun yang lalu itu 5.000 pelajar Saudi di Amerika. Yang namanya sekolah di Amerika, ya Amerika tuh tahu lah ya, senengane weekendan, ya kan, diskotik. Nah anak-anak ini yang sudah sekolah S1, S2, S3 di sana, pulang ke negaranya, melanjutkan kebiasaan weekendnya itu, pesta-pesta. Itu yang terjadi. Nah, kalau Indonesia udah setiap hari musik ya kan. Iya kan, radio itu setiap hari musik semuanya, kecuali satu. Kemudian apalagi acara TV. Ya, televisi nasional. Acaranya tuh tahu sendiri, tiap malam, tiap hari apa? Tiap hari musik, siang malam. Ya, jadi kalau membicarakan itu yang adil lah. Kalau kita membicarakan negara lain misalnya, ya bicarakan juga negerimu, karena kemungkaran itu ada di negeri kita masing-masing. Dan para ulama sudah melakukan tugasnya, yaitu apa? Memberikan nasihat. Wa tarki ta'limihim faraid ad-din wa sunani. Dan karena kelalaian orang tua meninggalkan, ya, menyuruh anaknya untuk belajar kewajiban agama dan sunnah-sunnah. Wa hadha inilah wa innal aulad dhukuran kanu aw inathan hibatullah hibatun min Allah wa qismatuhu baina ibadihi. Bahwasanya anak-anak itu laki dan perempuan itu merupakan hadiah dari Allah, pemberian dari Allah kepada hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Surat Asy-Syura ayat 49-50. Milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah mau. Menciptakan apa yang ada dua, menciptakan zat makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian wahai manusia, dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Itulah yang dimaksud dengan yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Allah mau. Allah memberi kepada yang dikehendaki anak-anak perempuan. Jadi anaknya wedok kabeh. 10 wedok kabeh. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada lagi yang diberi oleh Allah anak semuanya laki. Meteng mana ya, barangkali nanti anaknya perempuan, meteng mana ya, lanang mana lahir, meteng mana tahun depan, laki lagi, semuanya laki. Tapi ada juga yang laki perempuan. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan Allah menikahkan kalian yang perempuan dengan laki-laki, yang laki dengan perempuan. Seperti Nabi Adam dengan Hawa. Mana ada Hawa kawin sama John? Afwan, Nabi Adam dengan John. Mana ada begitu ya? Atau Nabi Adam istrinya yaitu Robert, mana ada begitu? Ya, yang ada adalah laki dengan perempuan. Perempuan dengan laki-laki. Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Begitulah normal. Adapun orang-orang yang
sudah sesat itu. Mengajak kepada apa itu LGBT itu. Musibah. Ya. Dalam Islam ya kawan, orang-orang yang bencong-bencong itu dihukum. Apa hukumannya? Ta'zir, dicambuk. Biar gak gemulai begitu. Laki-laki kok gemulai gitu kan. Maka dia dihukum ta'zir. Dan juga apa namanya? Dijauhkan dari berteman dengan wanita. Karena kalau dari kecil dia berteman sama wanita, laki-laki itu, dia akan seperti wanita. Maka penting ya kawan, jangan sampai anak-anak itu campur dari mulai SD. Itu udah dipisah. Sekolahnya itu lah, jangan campur laki perempuan. Supaya anak-anak itu tidak terbiasa campur baur laki perempuan. Salah satu penyebab anak-anak itu condong kepada LGBT karena dia ikhtilat dari kecil sampai gede, sehingga gayanya kayak perempuan. Yang laki-laki, yang perempuan kayak laki-laki. Yang perempuan dipotong cepat, ya. Lah sing laki-laki rambutnya gondrong. Ya apa coba ini? Awas kita dulu itu pemandangan seperti itu ya kawan. Lanang rambutnya dawa, ajak kayak perempuan. Lah yang perempuan rambutnya cepat. Lah ya apa sih? Terbalik-balik sudah. Harusnya kan laki-laki kan pendek. Ya maksimal seginilah. Maksimal di atasnya bahu. Itu maksimal. Atau sekuping. Kayak Nabi SAW. Kalau wanita tidak boleh di atasnya bahu. Harus di bawahnya bahu itu rambutnya. Begitu dalam Islam. Dan sekarang dibalik-balik. Perempuan rambutnya banyak yang pendek-pendek. Yang laki dipanjangkan. Musibah terus. Nah, bel sudah ya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan sebagian wanita atau laki itu mandul. Mandul. Ada memang. Sudah terima dah takdir Allah. Mungkin Allah sayang sama dia, nggak dikasih anak. Karena kalau dikasih anak nanti nggak amanah dia. Mungkin saja. Di balik semua yang Allah lakukan itu banyak hikmah. Innahu alimun qadir. Sungguh Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk diberi anak dan tidak. Qadir, dan mampu untuk melakukannya. Demikian ya ikhwani, barakallahu li wa lakum. Sudah adzan dulu, kita jawab pertanyaan ya. Fadhil ya. Allahu Akbar,
Ini ada pertanyaan ya kawan. Katanya saya mendengar sebagian ulama salaf melarang ikut pemilu. Bagaimana kita menanggapinya? Ya seperti masalah-masalah yang lainnya, masalah fikih. Pemilu ini juga khilafiyah, masalah khilafiyah di antara para ulama Ahlus Sunnah. Tapi mayoritas para ulama membolehkan. Seperti Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Ibn Baz. Itu membolehkan. Ada lagi yang melarang seperti Syekh Mukbil dan yang lainnya. Nah sekarang apa dalilnya para ulama yang membolehkan? Yang membolehkan itu adalah menggunakan kaidah fiqhiyah wa usuliyah, usul fikih. Di antara misalnya kaidah yaitu a'dhamul maslahat, yaitu memilih maslahat yang lebih besar, wa meninggalkan madarat yang lebih besar. Jadi kalau seorang muslim disuruh memilih mana dari dua hal ini, maka pilihlah yang maslahatnya lebih besar untuk umat dan madaratnya lebih kecil untuk umat. Ya. Apa kriterianya? Ya, antum kan bisa melihat bagaimana visi dan misi dia. Antum bisa lihat. Maka pilihlah yang terbaik, yang lebih maslahat untuk umat. Dan saya memilih pendapat yang membolehkan. Sebab sekarang alhamdulillah ya Ahlus Sunnah ini banyak ya. Lah kalau mereka tidak memilih pemimpin yang terbaik dari yang ada, ya, maka dikhawatirkan nanti yang terpilih adalah yang buruk. Ya, yang namanya kemungkinan ada saja. Maka kita melakukan ikhtiar untuk memilih yang terbaik di antara yang ada itu. Jelas ya siapa? Ada pun pertanyaan yang ini rada sensitif ya, karena menanyakan tentang ormas. Saya gak jawab. Jangankan saya, Syekh Abdul Razak aja pernah ditanya di Istiqlal. Di Istiqlal, saya masih ingat waktu saya melihat videonya. Ditanya jawab itu. Ditanya tentang pelaksanaan hukum Islam di sebuah negara. Syekh Abdul Razak mengatakan masalah ini tanyakan kepada mufti atau lajnah daimah. Nah, begitu pula saya. Kalau antum menanyakan tentang masalah ormas ini, antum tanyalah kepada ahli agama di Indonesia. Tanyalah ke Ustaz Abdul Hakim Abdad, Ustaz Yazid, atau tim fatwa Al-Irsyad. Tanyalah sama dia. Ya, saya tidak akan jawab. Masalah ormas, bahaya kalau dijawab. Ya, itu ya. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.